sebenarnya apalagi dibilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, itu istri saya sendiri. Ungkap polemik rumah tangga yang bermuara ke pengadilan agama, Baim Wong disaput getir ketika disebut pelit oleh istri sendiri. Kadung lekat dengan stigma pelit sebagai suami, Baim Wong belak-belakan ungkap nafkah yang diberikan untuk Paula Verhoeven selama ini. Lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, Baim memberi nafkah tak main-main setiap bulan untuk kebutuhan rumah dan keperluan pribadi sang istri. Meski jumlahnya tak pasti, tapi tidak ada yang di bawah 100 juta rupiah. Bukan sekedar cuap-cuap. Fahmi sebut punya bukti sahih bahwa Baim rutin memberi nafkah setiap bulan dengan kisaran 180 juta hingga 400 juta rupiah. Tak lantas ingin menyimpulkan, Fahmi meminta publik menilai sendiri apakah nafkah dengan nominal fantastis setiap bulannya pantas dicap sebagai suami pelit. Ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit, Bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu, Bang, yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai. Ini dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Apakah ini, Bang, saya dibilang medit, pelit? Mungkin. Mengaku rutin memberi nafkah senilai ratusan juta rupiah setiap bulannya, Baim juga dibuat geleng-geleng kepala ketika ribut-ribut soal harta menyeruak di ranah publik. Saat mengungkap alasan dibalik gugatan cerai terhadap Paula, Baim juga menyibak cerita bahwa bukan hanya istri yang diberi nafkah selama ini. Ada adik-adik juga orang tua Paula yang disebut Baim tak pernah absen diberi uang. Bahkan jumlahnya jauh lebih besar ketika Baim memberi uang untuk orang tuanya sendiri. Tanggungan itu ada di saya. Adiknya kita berdagang di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube, tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menghidupkan adik. Berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang dia. Benang kusut persoalan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terus merambat kemana-mana. Bukan hanya alasan yang membuat pernikahan mereka berada di jurang perceraian, tapi juga sikap keduanya di tengah gonjang-ganjing rumah tangga. Anggapan bahwa Baim mempersulit anak-anak bertemu dengan Paula juga ditepis oleh Fahmi selaku kuasa hukum. Meski Baim juga mengajukan permohonan hak asuh anak bersama gugatan cerainya, tapi bukan berarti Baim ingin memisahkan anak-anak dari Paula. Tidak, bukan begitu. Jadi hadona itu wajib, Pak. Kalau orang melaksanakan undang-undang, apakah kalau orang melaksanakan undang-undang itu terus dikategorikan seperti itu? Misalnya seorang istri, orang cerai pun sama mengajukan gugatan hak asuhnya ada di tangan ibunya. Itu sama dengan memisahkan anak dengan ayahnya. Kan seperti itu juga kebalikan. Tapi hukum itu mewajibkan ada kepastian hukum buat anak ini. Anak ini harus ada kepastian hukumnya, jangan dipotong hidupnya. Ada kepastian hidupnya. Mencoba meluruskan segala duduk persoalan, Baim Wong kembali tersudutkan. Bukan semata soal tudingan pelit dari sang istri, video lawas berisi curhatan hati Marshanda pernah diturunkan di jalan, kembali viral di lini masa. Dulu barangkali video ini dianggap biasa, tapi ketika kisruh bersama Paula mengemuka, Baim disebut-sebut sejumlah warganet sebagai cowok red flag. Namun tak semua pula yang memandang Baim sebelah mata. Ada juga yang mengalirkan dukungan, bahkan mengirimkan karangan bunga untuk artis dan konten kreator satu ini. Tapi masih ditarik itu. Kalau gue dulu ada di tracknya ketika misalkan apa kesel sama orang diemin gitu. Nah ini ngomong mulu. Aduh, gue bilang begini. Kalau gue sama dia udah dulu mau udah berapa lama
dituding sebagai suami pelit dan dianggap sebagai cowok red flag juga pernah singgah pada sosok Ari Wibowo. Perpisahan dengan Inge Anugrah menyisakan sejumlah kabar yang terus bergulir liar. Bukan hanya karena Inge mengaku tak membawa sepeser pun harta ketika berpisah, tapi juga keputusan mereka membuat perjanjian pisah harta sejak awal menikah. Tapi Ari Wibowo punya alasan tersendiri membuat perjanjian pisah harta. Di waktu kita nikah, aku juga berpikir jangan sampai nanti dia sudah berkarir karena aku kan kita tahulah di dunia entertain kita nggak mungkin selama-lamanya, roda pasti berputar. Jadi aku pikir kalau sampai suatu saat aku udah nggak bisa di dunia entertain lagi, terus aku mau bisnis tapi bisnisnya batal atau gagal atau apa, minimal bank itu nggak bisa sita yang menjadi miliknya Inge, dia hanya bisa sita yang milik aku aja gitu. Jadi kita masih aman gitu ya kan, karena aku juga nggak nyangka kan kalau ternyata istriku yang lulusan S2 selama 17 tahun menikah nggak mau kerja sama sekali gitu kan, kita nggak nyangka juga. Itu kan baru belakangan kan, awal-awal kan nggak tahu. Jadi aku ambil inisiatif, udah kita prenuptial agreement, pisah harta supaya aman gitu. Semua orang merasa punya suara, memang mereka punya, tapi banyak yang dia nggak tahu dapur kita, dia nggak tahu pribadi kita, dia nggak tahu apa-apa tentang kita, tapi sibuk aja menilai orang. Dan ya selama kita bisa menyadari bahwa itu bukan kesalahan kita tapi kesalahan dia sendiri, ya udah. Proses pembibitan budidaya kelapa ganja ini usia kurang lebih 1 bulan. Ini kelapa ganja jenis kelapa ganja gading yang warna kuning, dan tingginya sekitar nanti pohonnya itu paling maksimal 5 meter dan buahnya sangat banyak sekali, bisa sampai satu pohon itu ratusan buah. Jadi itu ya, ini kelapa gading jenis ganja. Terima kasih.